Halo, apa kabar? Opini hari kali ini tentang narsis. Tentunya saudara tahu arti daripada narsis. Dan mungkin kita juga pernah narsis itu. Pengertian dari narsis nggak perlu kita bicarakan mungkin. Tapi tema opini kali ini adalah apakah narsis itu termasuk berhala? Apakah narsis itu termasuk berhala? Mungkin kita bisa mengerti sedikit pengertian daripada narsis. Pengertian dari narsis adalah sifat seseorang yang merasa dirinya jauh lebih penting dan lebih baik dari orang lain. Kemudian mengenai apa artinya berhala? Berhala itu adalah memposisikan sesuatu lebih daripada Tuhan. Ingat ya, berhala adalah memposisikan sesuatu lebih daripada Tuhan. Nah, sekarang apa kesamaan antara narsis dan berhala? Apa kesamaan antara narsis dan berhala? Untuk memperjelas kesamaan narsis dengan berhala, sebaiknya kita mempelajari kisah dari Nabi Asaf yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 28. Asaf, kita tahu dia adalah keturunan Lewi. Keturunan Lewi itu tugasnya adalah sebagai pemazmur atau penyanyi di sebuah ibadah. Ya, penyanyi atau pemazmur di sebuah ibadah. Kita baca kalau di dalam ayat ke-13 sana katakan, Asaf katakan, sia-sialah sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan tidak membasuh tanganku tanda tak bersalah. Kalimat ini saudara kasih menunjukkan betapa narsisnya Asaf. Menunjukkan betapa narsisnya Asaf. Asaf menganggap dirinya sudah benar. Menganggap dirinya tidak pernah bersalah. Menganggap dirinya paling benar. Itulah narsis yang Asaf tampilkan. Kemudian dari ayat selanjutnya, Asaf berkata, Asaf tidak pernah bersalah. Asaf tidak pernah melakukan kesalahan. Asaf tidak pernah melakukan kejahatan. Ini jelas-jelas Asaf ini narsis sekali. Sementara kalau kita melihat mengenai berhala, tentang berhala itu, kita bisa melihat dari kisah seorang pemuda yang kaya. Seorang pemuda yang kaya ini bukan saja narsis, tapi juga dia
memberhalakan harta bendanya. Dalam ceritanya di Alkitab, ketika itu anak muda yang kaya itu datang kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, "Bagaimana, Rabi, Guru, aku bisa masuk kerajaan surga?" Kata Yesus katakan, "Jualah seluruh harta bendamu dan bagikan kepada orang miskin dan kembali kepadaku." Tetapi apa yang terjadi, saudara kasih? Dia dengan hati yang sedih, dia pergi dan meninggalkan Tuhan. Dia lebih mementingkan harta bendanya daripada Tuhan. Itu artinya dia lebih condong kepada hartanya daripada Tuhan. Dan sebelum dia pergi, ketika dia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, "Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku perbuat, Tuhan? Aku sudah berbuat baik, tidak pernah mencuri, tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah curang, perbuatan sebaik semua saya lakukan. Bahkan saya ini menghormati kedua orang tua." Ini namanya pemuda ini sudah narsis. Ya. Pemuda ini sudah narsis. Ya. Selain dia narsis, dia juga sombong. Pertama tadi, Asap, dia narsis, menganggap dirinya benar, menganggap dirinya sudah berbuat baik, sehingga itu namanya sombong. Jadi bisa dipersamakan, narsis juga berhala, karena dia juga sombong. Nah, saudara kasih, kita tidak sadar bahwa selama ini kita itu sering berbuat narsis, seperti Asap, seperti seorang pemuda ini. Kita sering melakukan narsis. Apa yang kita anggap itu benar, apa yang kita anggap itu paling benar, paling baik. Orang lain bukan yang benar, orang lain salah, sehingga kita menyalahkan orang lainnya. Akhirnya, saudara kasih, kita akan terjerumus di dalam penarsisan itu, di dalam kesombongan itu, dan itu Tuhan tidak mau. Itu kebencian Allah, orang yang sombong itu. Nah, saudara kasih, sekali lagi, kita seringkali terjebak di dalam hal itu, sehingga merasa apa yang kita lakukan itu sudah benar. Agama yang kita lakukan sudah benar. Yang kita anut semua sudah yang menganggap kita benar. Orang lain salah. Sehingga melalui hal ini kita sering terjadi percekcokan, sering terjadi perpecahan. Memang perbedaan itu rencana Tuhan. Itu rencana Tuhan. Perbedaan itu rencana Tuhan. Ketika Allah menciptakan isi dunia ini,
semua berbeda. Tumbuh-tumbuhan berbeda. Beda. Bahkan berjuta-juta jenis tumbuhan. Tidak mungkin satu. Demikian pula dengan binatang. Binatang juga berbeda. Ya, binatang berbeda. Ada yang di kali namanya binatang apa, yang di darat namanya binatang apa. Demikian pula Tuhan ketika Tuhan menciptakan manusia. Itu juga berbeda. Laki-laki dan perempuan. Ya, berbeda. Dan kadang-kadang perbedaan ini menciptakan perpecahan. Perbedaan ini menciptakan perpecahan. Dan yang menciptakan perpecahan ini juga Tuhan. Tuhan punya rencana perpecahan ini. Coba aja. Kalau Babel, menara Babel itu tidak dipecahkan, tidak dikacaubalaukan oleh Tuhan, apa yang terjadi? Menara Babel itu menjunjung tinggi dan manusia menyembah berhala. Oleh karena itu dikacaukan itu menara Babel itu sehingga kacau, perpecahan terjadi. Ada orang Arab, ada orang Hindia, ada orang Australia, Amerika, Cina, dan lain-lainnya. Perbedaan terjadi, perpecahan terjadi. Ini adalah kehendak Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan. Demikian pula dengan perpecahan agama. Ya. Tidak ada Protestan. Tidak ada namanya gereja Betel. Tidak ada namanya gereja Katolik. Tidak ada namanya gereja Protestan kalau tidak ada perpecahan. Tuhan izinkan itu perpecahan terjadi. Akhirnya terjadilah yang namanya Protestan. Ada Betel, ada Advent, ada GPI, dan lain-lain sebagainya. Ya. Itu terjadi untuk kebaikan. Ya, itu terjadi untuk kebaikan. Tapi seringkali kita memang diizinkan perpecahan itu terjadi. Izinkan perpecahan itu terjadi, tetapi perpecahan itu untuk kebaikan. Bukan untuk menimbulkan peperangan, bukan itu menimbulkan kekacauan, tetapi untuk menimbulkan kebaikan. Di rumah tangga, di gereja, dimanapun juga sering terjadi itu perbedaan dan perpecahan. Tetapi Tuhan menginginkan perpecahan itu menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Ya. Jadi seringkali narsis itu sangat membahayakan dalam kehidupan manusia. Karena narsis itu mementingkan diri sendiri, artinya dia sombong, tidak mempedulikan orang lain. Dia berarti menyingkirkan Tuhan. Dan berhala itu juga merupakan narsis karena juga kesombongan. Jadi seringkali jangan kita narsis, karena kalau kita narsis itu memberhalakan. Ya, kita punya berhala. Untuk itu pada saat ini mari kita koreksi hati kita masing-masing. Jangan sampai kita narsis. Karena narsis itu juga berhala. Dan berhala itu kekejian di mata Tuhan.